Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, pada video kali ini saya ingin menyelesaikan tugas UTS pada mata kuliah Komunikasi Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Arif Faizi. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aufa Zain dengan NIM 105 2021 dari Prodi PGMI kelas 6D. Selamat menonton teman-teman. Nah, langsung saja pada soal yang pertama, yaitu apa yang kamu ketahui tentang komunikasi, jenis-jenisnya, dan aspek apa yang seharusnya ada di dalam komunikasi yang baik. Nah, teman-teman, komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan untuk menghasilkan sebuah tujuan ataupun menghasilkan efek yang mengharapkan adanya feedback ataupun timbal balik. Nah, informasi dalam arti di sini bisa berupa pesan, gagasan, ataupun ide dari satu orang kepada orang lain. Nah, otomatis kalau kita berkomunikasi pasti adanya jawaban dong. Makanya komunikasi adalah adanya feedback ataupun timbal balik. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi. Terdapat 4 jenis-jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi verbal, yaitu komunikasi menggunakan simbol-simbol verbal. Nah, komunikasi verbal tidak hanya berbentuk lisan saja, namun juga berbentuk tulisan. Contohnya seperti berbicara, menulis, mendengarkan, bercerita, atau contoh lainnya yang sering kita temukan di lingkungan sekolah atau pada siswa, yaitu siswa A sedang berbicara dengan siswa B, atau siswa A sedang mendengarkan cerita dari siswa B secara face to face. Nah, yang kedua ada komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi menggunakan pesan nonverbal, atau lebih mudahnya komunikasi nonverbal yaitu komunikasi menggunakan isyarat, ekspresi wajah, mimik muka, gerak atau gestur tubuh, gambar, lambang, dan lainnya. Nah, sebenarnya komunikasi nonverbal ini sangat mudah kita jumpai atau bahkan sering kita lakukan. Nah, kalau di sekolah nih pada siswa seringnya seperti ekspresi wajah siswa ketika sedang gembira, sedang bahagia mereka tersenyum lebar, ketika mereka merengut berarti mereka sedang marah atau kesel. Jenis komunikasi yang ketiga, komunikasi formal. Nah, komunikasi formal adalah komunikasi yang terjadi antara suatu organisasi dengan tata cara yang telah diatur sebelumnya. Umumnya, komunikasi formal terkait tempat, ruang, waktu, tutur bahasa, tutur kata, dia lebih baku dan lebih formal karena dari awal telah terstruktur, tersusun secara sistematis. Nah, sangat berbeda dengan komunikasi informal, yaitu komunikasi yang terjadi antara orang yang ada dalam suatu organisasi, akan tetapi tidak direncanakan dan tidak ditentukan sama sekali oleh struktur organisasi tersebut. Nah, jadi kalau komunikasi informal ini, ia lebih obrolan yang lebih santai atau lebih luasa. Nah, teman-teman, aspek-aspek apa saja sih yang harus ada di dalam komunikasi yang baik? Nah, yang pertama ada kejelasan atau clarity. Menyampaikan informasi secara jelas, tidak bertele-tele, langsung kepada intinya, sehingga lawan bicara paham apa yang disampaikan. Yang kedua ada ketepatan atau akurasi atau akurat. Nah, kita menyampaikan informasi atau komunikasi harus benar, harus akurat dan tepat. Yang ketiga ada ketahui tujuan. Nah, ini sangat penting dalam menyampaikan komunikasi. Nah, contohnya saja komunikasi kelompok diskusi di sekolah. Kita harus mengetahui apa tujuan dari komunikasi kelompok tersebut. Seperti yang pertama bisa untuk meningkatkan jiwa sosial dengan teman. Yang kedua bisa menyalurkan ide atau gagasan sehingga menjadi sebuah argumen yang baik. Yang keempat ada budaya atau culture. Nah, budaya ini sangat mempengaruhi cara kita menyampaikan pesan. Nah, karena budaya mempengaruhi komunikasi, komunikasi juga mempengaruhi budaya sebaliknya. Jadi, antara komunikasi dan budaya adanya timbal balik atau feedback. Nah, yang kelima ada ketahui konteks. Ketahui konteks di sini maksudnya kita harus mengetahui lingkungan atau di tempat di mana kita ingin berkomunikasi.
Nah, yang terakhir atau yang keenam yaitu ketahui mitra baca atau audiens. Nah, ini sangat penting karena kita berkomunikasi dengan siapa? Apakah dengan peserta didik, dengan orang tua, dengan guru sejawat, dengan kepala sekolah, atau dengan orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi seperti gubernur, DPR, ataupun presiden. Jadi kita harus menyesuaikan tutur kata ataupun tutur bahasa yang kita sampaikan kepada audiens tersebut. Soal yang kedua, mengapa komunikasi efektif itu penting dalam pembelajaran di sekolah dan bagaimana agar komunikasi itu dapat berjalan efektif di dalam kelas. Nah, komunikasi efektif itu sangat penting karena dapat mempengaruhi pelayanan seorang guru terhadap siswa dan berpengaruh pula pada hasil belajar siswa. Selain itu, dapat mengasah kemampuan siswa seperti kemampuan motorik, afektif, sosial, dan dapat meningkatkan minat belajar siswa. Nah, jadi komunikasi efektif itu adalah kunci keberhasilan dari adanya proses pembelajaran. Nah, teman-teman, bagaimana sih caranya agar komunikasi itu dapat berjalan efektif di dalam kelas? Yang pertama, kita sebagai guru harus mengenal siswa. Nah, bukan hanya mengenal nama saja, kita juga harus mengetahui kepribadiannya, sifatnya, karakternya. Nah, apalagi antara satu murid dengan murid yang lainnya memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Yang kedua, mudah didekati atau dalam arti kata humble. Yang ketiga, empati. Nah, kita sebagai guru harus memiliki empati, harus memiliki rasa peduli kepada siswa. Kita tanyakan apa yang membuat mereka sulit, apa yang membuat mereka tidak paham dalam sebuah pembelajaran. Yang keempat, kita harus mendengarkan secara aktif. Yang kelima, memiliki atau mempunyai umpan balik yang tepat. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu bersikap netral, tidak cenderung menyalahkan siswa secara mudah. Nah, soal yang ketiga, buat tahapan agar komunikasi yang baik di sekolah dapat dilakukan secara praktis dari seorang guru di dalam kelas. Nah, tahapan yang pertama, kita harus membuat lingkungan belajar yang menyenangkan. Jadi dengan adanya lingkungan belajar yang baik, yang nyaman, yang menyenangkan, hubungan komunikasi antara siswa dan guru juga akan terjalin dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, gunakan atau berikan umpan balik secara teratur. Yang ketiga, gunakan metode pelajaran yang efektif seperti metode diskusi kelompok, metode presentasi, atau bisa juga metode demonstrasi. Yang keempat, mendorong atau mendukung siswa agar lebih aktif, berani dan berekspresi. Yang kelima, lakukan kegiatan yang tidak monoton. Bisa kita tambahkan dengan menerapkan media pembelajaran atau video-video pembelajaran. Kemudian yang keenam, mengidentifikasi pertanyaan atau pendapat anak. Nah, kita sudah menerapkan media pembelajaran atau video. Kita bertanya kepada mereka bagaimana pendapat mereka terkait video yang ditonton tadi, bagaimana pendapat mereka terkait media yang kita belajar hari ini. Nah, otomatis kita bisa mengetahui jawaban mereka. Yang ketujuh, berikan waktu yang cukup untuk berlatih. Yang kedelapan, nah kita sebagai guru harus menjadi komunikator yang baik, komunikator yang handal. Nah, kalau saja kita sebagai guru tidak bisa menjadi komunikator yang baik, nah bagaimana kita dapat menjalin komunikasi yang baik dengan siswa? Nah, jadi kita sebagai guru bahasanya harus lebih the best lah, menjadi komunikator yang handal. Nah, yang kesembilan, berikan konteks pada pelajaran. Kemudian yang terakhir, kita harus menerapkan evaluasi dan refleksi agar kita mengetahui refleksi diri siswa dan guru, apa yang perlu kita tambahkan dalam pembelajaran, apa yang memang kira-kira tidak cocok kita gunakan. Soal yang keempat, mengapa komunikasi bisa gagal dan bagaimana mengatasi kegagalan dalam berkomunikasi? Nah, ada beberapa hal yang membuat komunikasi itu bisa gagal. Yang pertama, ucapan atau pesan sulit dipahami. Nah, mungkin saja dari komunikator atau dari orang yang menyampaikan informasi menggunakan bahasa atau kata yang janggal sehingga sulit dipahami oleh komunikan. Yang kedua, persepsi negatif. Yang ketiga, tidak percaya diri. Nah, karena tidak percaya diri sehingga komunikan atau orang yang mendengarkan informasi tersebut tidak jelas disampaikannya. Nah, kemudian yang keempat, jarak antara komunikator dan komunikan. Nah, bisa jadi
karena jauhnya jarak komunikator dengan komunikan, informasi atau pesan yang disampaikan tidak akurat atau tidak benar, sehingga pesannya tidak sempurna. Nah, yang terakhir, perbedaan dialek ataupun bahasa. Nah, teman-teman, cara mengatasi kegagalan dalam berkomunikasi yang pertama, memelihara komunikasi agar terbuka. Tekad untuk memegang teguh etika dalam berkomunikasi. Yang kedua, memahami betapa sulitnya komunikasi antar budaya. Yang ketiga, menggunakan pendekatan komunikasi yang berpusat pada penerima pesan. Yang keempat, menggunakan teknologi yang sudah ada secara bijaksana. Dan yang kelima, menciptakan pesan secara efektif dan efisien. Yang dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.